Kompas.com, balik lagi nih sama aku Stella di Brownies UMKM edisi Grebek. Masih sama nih kayak video sebelumnya, aku masih ada di Tangerang, tepatnya di Pusat Kuliner Pasar Lama Tangerang. Nah di sini banyak banget nih orang-orang yang jualan dan masih banyak banget yang pengen aku tanyain. Sebenarnya seberapa cuan sih mereka jualan di sini? Nah daripada kita lama-lama, mending langsung kita tanya. Yuk, let's go! Pak, saya mau beli, soalnya tadi di tulisannya khusus hari ini 30.000 dapat 10. Iya, betul. Mau ya pas 10? Iya, dicampur ya? Campur aja yang biasa. Iya, sekalian sambil bikin ya. Tapi sambil tanya-tanya ya Pak? Boleh. Bapak udah berapa lama Pak jualan di sini? Kalau di sini baru 4 bulan lebih. Oh, baru 4 bulan lebih? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di Mangga Besar. Oh, di Mangga Besar. Berarti apa namanya, ada cabang di tempat lain gitu ada, ya? Di Mangga Besar doang atau gimana? Mangga Besar, itu masih ada di Kemudian 4 Glodok, ada yang di Sunter, ada di Bojong Indah, ada di Pademangan. Banyak juga ya Pak ya? Ada Teluk Gong. Iya. Banyak ada banget Pak. Di Taman Cibodas ada. Jadi berapa Pak total cabang dari sini? Totalnya tuh ada 7. Wah, iya. Ada 7. Dari tahun? Dari tahun 97. Bapak yang punya? Saudara sama saya. Oh. Kalau saya sendiri ada 2. Oh gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang keluarga ya? Iya, keluarga semua. Yang bikin keluarga semua. Bisnis keluarga. Bapak namanya siapa kalau boleh? Asyong. Oh Asyong, ya. Pak Asyong ya. Ya. Berarti udah apa namanya, dari yang Mangga Besar itu yang pertama Mangga udah Besar. berapa tahun tuh Pak? Itu dari saya bikin dari 97. Dari 9. Ya sebelum kerusuhan. Ya. Berarti sempat terdampak ya Pak waktu itu ya? Kerusuhan, iya, Oh, terdampak. Ya. Tapi untungnya masih berlangsung sampai saat ini. Iya. Gitu. Sehari bisa habis berapa Pak? Kalau yang di sini ya, kalau di sini ini biasanya 3 kilo, 4 kilo. Kalau dirupiahin? Kalau dirupiahin 1.200.000-an. 1.200.000-an. Iya. Ngeluarin modalnya satu hari berapa? Modalnya? Modalnya itu kalau itu sekitar 450-500. Untung banyak dong Pak. Kalau nggak habisnya gimana? Iya ya, tapi Iya. kalau misalnya habis itu biasanya di hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Itu habis. Ya, kebanyakan habis. Ya. Berarti kalau hari-hari biasa kayak sini, kayak sekarang udah apa namanya, lagi sepi gitu ya Pak? Ya, kalau hari biasa agak kurang. Agak kurang. Tapi masih mending lah. Masih mending lah Ya, ya. ini kalau di sini kan baru 4 bulan. Tapi selama 4 bulan ini gimana Pak penjualan? Lumayan. Dari nggak ada 1 kilo dagangnya, lama-lama meningkat. Sekarang kalau hari biasa itu 2 kilo. Kadang kalau Jumat 2,5 kilo. Kalau Sabtu Minggu, Sabtu itu bisa 4 kilo. Kalau Minggunya 3 kilo. Ya. Banyak banget ya Pak? Ya. Kalau Mega Rasa kan ada namanya. Oh, emang udah terkenal? Iya. Coba lihat Serius? yang di Sunter itu, keponakan yang saya yang jual, itu bisa 1 hari 15 kilo. 15 kilo itu berapa Pak kalau di itu? 15 kilo kali aja, kalau di sana 4.000 nggak ada diskon. Wah, di sini aja ada diskon udah 1,2 ya, 1,5. 1,2, 4 kilo tapi. Kalau ini sampai besok dijamin nggak bakalan keras. Ini tanpa obat ya, Tanpa pengawet. tanpa pelembut, nggak ada. Kita nggak pakai gitu-gituan. Kalau nggak habis gimana Pak? Kalau nggak habis, kalau di sini kita bagi-bagi tetangga yang jualan. Iya. Oh iya. Dapat cookies tiap hari. Iya. Tapi biasanya habis atau gimana Pak? Kadang-kadang ada nggak habis, kadang-kadang habis. Ya. Biasanya kalau sisa berapa? Sisa ya paling 15, 20, kadang ke 30, nggak gitu tergantung. banyak sih. Kalau hujan banyak lagi. Bang mau beli Boleh kakak, Yang- mau rasa apa? yang best seller aja deh. Terserah Bestseller abangnya. kita ada di tiramisu, bruli, sama cheese. Mau Boleh nyoba tiramisu. semuanya? Satu
aja. Satu Tiramis aja? aja. Iya, Tiramisu, tiramis aja. boleh. Tapi sambil nanya-nanya ya, Bang. Boleh. Ini udah dibikin. Udah, ini baru naik panggangan. Abang udah berapa lama Bang jualan di sini? Kalau outlet kita yang di sini udah dari sebelum pandemi lah. Oh, sebelum pandemi. 2019. 2017. Sehari bisa habis berapa, Bang? Kalau buat di weekend ya alhamdulillah masih mencukupi. Kita kan pelopor pertama, Kak. Oh iya. Japanese Waffle Pancake versi kaki 5. Pelopor pertama yang terviral se-Indonesia. Wih, jadi ini udah berapa cabang, Bang? Kita buat cabang ada di Bandung, Heeh. Cibubur, Bintaro sama di sini. Yang pertama? Yang pertama pusatnya kita ada di sini di Pasar Lama Wih, Tangerang. jadi ini yang pertama nih ya. Iya. Satu hari Iya. bisa habis berapa porsi, Bang? Kurang lebih itu di atas 100 lah. Di atas 100 kalau hari biasa. Kalau di weekend kita bisa sampai di 500-an porsi. Wow, itu kalau dirupiahin berapa tuh, Bang? Kalau di weekend ya 25 kali 500. Wow. Kalau modalnya berapa, Bang? Kalau modal sih kita bicara modal Satu hari satu keluarin hari berapa? kurang lebih di 500 sampai 1 juta itulah 500. buat karena kan telur sekarang mahal apalagi ini 60%-nya bahannya dari telur. Iya. Kalau di tempat-tempat yang lain tadi itu jualnya kayak di pusat kuliner juga atau Iya, gimana? di pusat kuliner. Oh, pusat kuliner juga. Iya. Jadi semua cabang ada di pusat kuliner. Gitu. Iya. Sama kalau kita ada event-event kuliner gitu, kita sering juga ikut. Oh, jadi tenan-tenan gitu Iya. ya. Kalau ikut tenan-tenan kayak gitu tuh yang di event-event kuliner, Iya. biasanya untung nggak sih, Bang? Eh, Seberapa untungnya? Maksudnya kan ada biaya sewa gitu-gitu. Kalau dibandingin sama penjualan biasanya, ya 11-12 lah kalau di event kayak begitu. lebih untung di sini atau tetap Kalau lebih ngomongin untung mah lebih untung di sini karena lebih untung di sini. karena kan di sini nggak ada potongan sama sekali, nggak Oh, ada iya, potongan sana sini. Iya, Kalau iya. di event kan pasti ada potongan kayak 30% ke panitia. Jadi tinggal tunggu aja ya. Iya, nunggu mateng 3 menit lagi. Yeay, aku udah dapat bakso, udah dapat soto pancake. Apaan nih sapi kotak? Beli kali ya? Bang, ini sapi kotak apaan, Bang? Sapi kotak itu bukan makanan, jadi itu brand. Oh. Jadi memang konsepnya kan saya buka usaha di sini, UMKM kegerobakan gini. Hah? Cuman konsep mini resto ya, Mm-mm. dengan branding supaya bisa jual menunya nggak cuma satu, banyak menu Oke. gitu. Kan kalau kayak umumnya di sini kan kalau misalkan mereka jualnya katakan ketoprak, Mm-mm. berarti hanya jual ketoprak. Kalau jual tongseng berarti hanya jual tongseng. Makanya saya pilih branding. Jadi jualnya ada sate. Ada sate wagyu, ada burger, Burger. ada hotdog. Wih. Cuman memang kita di sini best seller kita tuh di burgernya terutama nomor satunya. Ya udah Bang, mau beli yang tadi, best seller Best sellernya. tadi. Ya. Berarti kita yang mozzarella mau burger ya. Ya. Oke. Tapi mau sambil tanya-tanya ya Bang? Boleh, no problem. Kenalan dulu dong Bang, namanya siapa? Boleh, namanya Yanuar. Yanuar. Nah, panggilnya Yan. Yan. Bang Yan udah jualan berapa lama? Jatuhnya di sini udah 4 tahun lebih, udah mau jalan 5 tahun. Di sini emang dari awal di sini. Betul, di Pasar Lama, betul. Langsung jualan si sapi kotak ini. Iya, betul. Jadi memang dulunya tuh ini buat iseng. Oh gitu. Jadi kan saya memang ada pengalaman kerja yang Uh-uh. memang di F&B. steakhouse F&B gitu, ya kan. Tadinya itu bukan usaha ini, saya usahanya usaha kayak ikan hias gitu jual. Heeh. Tapi karena bisa masak, istri bilang kenapa nggak coba dibuka jualan makanan gitu iya. kan, model kayak street food gitu. Akhirnya udah saya buka di sini gitu. Ini Bang Yan ini dulu chef atau gimana? Saya punya resume gitu, dulunya saya sous chef Oh, sous di chef. Australia, Wow. di Sydney, tepatnya di Kingsley Steakhouse. Wow. Itu tahun 2007 sampai 2010. Oke. Jadi ini nggak usah diragukan lagi emang harga. Dicobain. Dicobain Oke. dulu. Waktu itu modalnya berapa Bang? Buka ini Mm-mm.
Zaman itu tahun 2019 saya buka ini sekitar 30-an, Juta. 30 juta. 20 juta. Oh, kalau sekarang sehari omsetnya berapa? Daily-nya kalau di weekday paling dengan kondisi sekarang ya, keadaan sekarang sih paling mentok ya pernah paling 500 sampai 1 juta sehari, ya kan? Oke. Karena sekarang ini terus terang kondisi ekonomi lagi kurang. Iya. Kan? Tapi kalau pas kemarin pas lagi normalnya masih kondisi ekonomi normal, saya sih bisa dapat 1 sampai 2 juta per hari weekday. Dan di malam minggu weekendnya tuh bisa sampai 7 sampai 10 juta per hari. Wow. Banyak juga ya. Berarti sehari bisa laku berapa? Kalau burger doang mungkin sekitar kalau weekday-nya paling cuma 40 sampai 80 porsi lah. Oh, 40 sampai 80. Sekarang mungkin menurun 40 sampai 60. Itu yang kejual yang Mozzarella sama mozzarella. burger. Ya campur-campur lah, tapi kebanyakan yang mozzarella sama burgernya. 80% dari itu yang kejual. kalau pas rame itu terjualnya berapa, Mas? Pas ramai, Ah, kejual porsinya. ah. Malam minggu di awal tanggal muda itu biasanya, ini kan ramai paling ramai tanggal muda ya. Iya. Itu bisa sampai 300 porsi Wow. untuk burger doang. Jadi kalau di global semua keseluruhan menu mungkin bisa sampai 400 porsi. Banyak banget satu hari 400 porsi. Iya, itu kalau pas weekend ya. Kalau pas di weekday mah hari biasa nggak buki, jarang sampai segitu, kecuali tanggal merah. Kita sih nggak ada marketing spesial gitu ya. Ya memang kita punya Instagram, ya kan? Ya dari followers ya ada, cuman ya mungkin dari proses masak yang menarik yang bikin jadi orang interest untuk beli. Terus udah begitu di sini dilihat banyak nih ada Ata Aurel, ada Torik gitu-gitu. Itu gimana bisa sampai ke mereka? Awal mulanya dari Bu Risma. Oh. Dari pertama tuh saya pernah ikut event di daerah Senayan Park tepatnya. Ya. Itu dia di event kuliner, pas kebetulan Bu Risma tuh mampir mesen punya saya. And then dari situ setelah event kelar itu saya sempat dapat panggilan ke tempat Bu Risma, ya kan? Ada juga dari Pak Tete Mas Duki segala macem. Bu Risma tuh ngenalin ke Torik awalnya. Pas selesai nggak lama dari selesai event itu Torik birthday Oke. di tendean, ya kan? Itu dari situ nyamber ke yang lain, dari ke Ata, ke Marisa Ica, lalu ke Judika, Puji. terus Puji juga, ya kan, terus yang lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi jatuhnya mereka bukan endorse, saya bukan endorse mereka. Jadi mereka bayar, cuman mungkin ada beberapa yang di diskon gitu loh. Karena jumlah porsinya, karena untuk acara kan nggak sedikit, banyak gitu. Nah kalau tadi kan dibilang jarang, udah anti endorse, terus habis itu bukanya juga dari awal di sini. Apakah ada cabang lain? Enggak, Nggak ada. belum ada rencana untuk buka cabang dan tidak membuka franchise. Kenapa? Gimana ya? Memang belum ada keinginan ya. Satu itu, kedua, dengan saya sering nolak juga, dan banyaknya ya rezeki dari mereka, value brand ini naik. Tapi tadi menarik deh, Mas Ian kan tadinya seorang chef gitu ya, di luar negeri lagi, terus akhirnya sekarang berbisnis. Nah, lebih cuan yang mana, Mas? Lebih cuan yang mana nih berbisnis? Pertanyaan yang sulit ya. Jadi kalau berbisnis itu chef kan memang kalau zaman itu gajinya termasuknya besar. Oke. Tetap kita kerja sama orang, kita tetap disuruh orang. Saya tetap ada atasan di atas saya, ya kan? Dan atasan saya juga punya atasan lagi gitu, ya kan? Kalau ini kan jatuhnya kita handle semuanya. Jadi lebih ke apa ya? Fun of activity-nya sih ya, lebih enak aja gitu, kerjanya lebih santai gitu. Kalau pas kerja kan kita terus terang pressure-nya tinggi banget, ya kan? Kalau ini ya lebih enjoy aja. Intinya sih kalau kuliner begini penting passion. Kalau kamu punya passion jalanin bisnis kuliner, ya insya Allah bakal jalan gitu aja. Kalau nggak ada passionnya, buka suatu usaha kuliner, jangan coba-coba. Ada nggak Bang tips buat orang-orang yang mungkin pengen mulai usaha itu apa yang harus mereka lakukan? Mungkin kayak pemilihan lokasi atau siapin modal? Banyak itu sih ya. Tapi kalau saya singkat aja deh ya. Ya. Satu, pertama passion dulu. Oke. Dua, modal udah pasti ada. Seenggaknya harus ada backup modal. Tiga, jangan sampai salah lokasi. Keempat, pastiin makanan yang dijual diterima semua masyarakat. Halal tentunya, ya kan? Dan memang rasanya enak, dan enak ini tidak hanya bukan kata saudara,
kata semua orang. Ya. Yang kelima, jangan pernah nyerah. Udah itu aja. Wih. Mantap deh Bang Ian, sukses terus ya Bang. Sama-sama. Semoga semakin dikenal Amin. dan semakin banyak yang beli juga. Iya, amin. Yeay, aku udah jalan-jalan tadi dari ujung sampai ujung dan akhirnya aku udah dapet segini banyak makanannya. Tapi nggak cuma dapat makanan aja, kita juga udah dapet insight-insight bagus nih dari penjual-penjual yang ada di Pasar Lama Tangerang ini. Ternyata jualan di Pasar Lama Tangerang ini bisa dibilang sangat-sangat cuan karena di sini emang udah jadi pusat kuliner juga ya, pusat kuliner juga di Tangerang ini. Jadi kalau misalnya kalian ada rekomendasi tempat yang banyak kuliner kayak gini dan kalian kepo nih seberapa cuannya mereka sih untuk jualan di tempat-tempat kuliner seperti itu, boleh komen di bawah ya. Oke, sampai situ dulu perjalanan aku di Brownies UMKM edisi Grebek kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.